Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah sebagai ilmu dan seni. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Empiris berasal dari kata empiria dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman tersebut direkam dalam dokumen dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Sumber-sumber sejarah tersebut kemudian diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Fakta-fakta tersebut diinterpretasikan, kemudian dilakukan penulisan sejarah. Yang kedua, memiliki objek. Kata objek itu berasal dari Latin objectus, artinya yang di hadapan, sasaran, dan tujuan. Setiap ilmu harus memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas yang membedakan dengan ilmu yang lain. Sebagaimana banyak ilmu lainnya, objek yang dipelajari oleh sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat. Akan tetapi, sejarah lebih menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu. Yang ketiga, memiliki teori. Dalam bahasa Yunani, teoria berarti renungan. Sama seperti ilmu sosial lainnya juga, sejarah mempunyai teori yang berisi kumpulan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu seperti teori nasionalisme, teori geopolitik, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki metode. Dalam bahasa Yunani, metodos berarti cara. Dalam rangka penelitian sejarah mempunyai metode tersendiri. Oleh karena itu, dalam memahami suatu realitas, sejarawan memiliki patokan-patokan teoritas dan metodologis tersendiri. Patokan-patokan tersebut menjadi tradisi ilmiah yang senantiasa dihayati. Sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni sebab dalam rangka penulisan sejarah, seorang sejarawan memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Baiklah, kita akan bahas mulai dari yang pertama, intuisi. Sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Seringkali dalam rangka memilih suatu penjelasan, sejarawan juga memerlukan intuisi. Dalam hal ini, cara kerja sejarawan sama dengan cara kerja seorang seniman. Walaupun demikian, dalam menuliskan hasil karyanya, seorang sejarawan harus tetap berpijak pada data yang telah diperolehnya. Yang kedua, imajinasi. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Misalnya dalam langkah menggambarkan perang Aceh, ia harus mampu berimajinasi mengenai pantai, hutan, desa, istana, masjid, dan bukit-bukit. Ia mungkin akan bisa memahami Teku Umar melalui pemahaman imajinernya tentang pantai, perlawanan Cut Nyak melalui hutan, dan cita-cita perang Sabil lewat imajinasinya tentang desa, menasah, dan masjid. Yang ketiga, emosi. Pada masa penulisan sejarah zaman romantik, yaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sejarah dianggap sebagai cabang dari sastra. Akibatnya, dalam penulisan sejarah disamakan dengan menulis sastra. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah harus dengan keterlibatan emosional. Seorang membaca sejarah penakluk Meksiko, jatuhnya Romawi, pelayaran orang Inggris ke Amerika, harus dibuat seolah-olah hadir dan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Dalam hal ini, penulis sejarah harus punya empati yang tinggi untuk menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarawan diharapkan dapat menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah mengalami sendiri peristiwa itu. Untuk sejarah kebudayaan, hal ini sangatlah penting.
Dalam sejarawan Indonesia tentang revolusi, perang dan pemadaman pemberontakan, penulisan sejarah dengan penghadiran perasaan juga sangat penting untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik bukan berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Seringkali gaya bahasa yang lugas justru lebih menarik. Gaya bahasa yang berbelit-belit dan tidak sistematis merupakan gaya bahasa yang buruk. Dalam penggunaan bahasa, ini haruslah diperhatikan penggunaan istilah dan idiom yang terkait dengan suatu zaman dan berbeda artinya dengan yang lainnya. Misalnya istilah siap pada masa awal revolusi kemerdekaan tahun 1945 berkonotasi kepada kewaspadaan menghadapi bahaya, baik musuh maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Pada masa Orde Lama, sangat populer penggunaan istilah-istilah ekspresif seperti gunyang, labrak, terjak lawan, bongkar, dan kepruk. Contoh lain pada masa Orde Baru, istilah diamankan bisa berarti ditahan, dipenjarakan, dikucilkan, dan bisa berarti dibunuh. Sejarah sebagai seni memiliki kelemahan-kelemahan. Misalnya, berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Penulisan sejarah akan terbatas. Demikian pembahasan sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai ilmu. Sekian, terima kasih.